باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah karuniakan dengan nikmat taufik dan hidayah, sehingga berkat taufik dan hidayah dari Allah nikmat-nikmat tersebut bisa kita syukuri. Nikmat ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Ukuran tambahan kenikmatan itu sejauh mana kita bersyukur kepada Allah. Nikmat kapan kita syukuri bukan hanya akan kita rasakan manfaat dari nikmat tersebut di dunia saja, tapi nikmat kapan berhasil kita syukuri, maka nikmat itu akan kita rasakan nilainya nanti ada di akhirat lebih-lebih. Kayak itu mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat hidup, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah manakala kita diperjumpakan oleh Allah masuk di bulan-bulan mulia. Kita ini hidup di atas dunia punya tugas, dan tugas utama kita hidup di muka bumi adalah mencari bekal akhirat. Tidak ada bekal yang paling afdal ketika kita berjumpa dengan Allah kelak di akhirat melebihi bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal dirilah kalian dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an demikian. Karena itu kita hidup di dunia, apapun yang kita lakukan sepatutnya tidak ada yang kita hasilkan daripada apa yang kita lakukan kecuali ketakwaan, yaitu daripada segala macam bentuk amal soleh. Jangan sampai kita berbuat sesuatu justru mengurangi ketakwaan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu di atas dunia justru membuat bekal kita semakin minim nanti menghadap kepada Allah ada di akhirat. Bukan. Sepatutnya buat kita setiap apapun yang kita lakukan di dunia adalah meningkatkan mutu kadar kualitas takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu karena dari takwaan ini banyak. Kata ulama, adadut turuqil musilah ilallah bi'adadi anfasil khalaiq. Banyaknya jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang bertakwa itu sebanyak nafasnya para makhluk. Sebanyak nafasnya para makhluk, maka sebanyak itulah jalan yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang bertakwa. Surga itu tidak diperuntukkan oleh Allah, tidak disediakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah kecuali bagi mereka yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu dekat bagi mereka yang bertakwa. Tidak Allah ciptakan surga ini untuk umum, khusus. Siapa? Mereka yang bertakwa. Jalan menuju ketakwaan sebanyak nafasnya para makhluk. Nah, salah satunya adalah mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Masjid dimuliakan oleh Allah, ya wajib kita memuliakan masjid. Al-Quran dimuliakan oleh Allah, ya wajib kita muliakan Al-Quran. Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib untuk memuliakan Rasulullah. Apapun, Mekah dan Madinah misalnya adalah dua kota yang dimuliakan oleh Allah, maka nggak ada alasan buat kita untuk tidak memuliakan Al-Quran, tidak memuliakan Mekah dan Madinah, tidak memuliakan Rasulullah SAW, tidak memuliakan masjid dan lain sebagainya. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu adalah syiar-syiarnya Allah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itulah tanda daripada keberadaannya Allah. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu adalah tanda kekuasaan, tanda kehebatan, tanda keagungan, dan tanda daripada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perputaran waktu. Bagaimana siang berganti malam dan malam berganti siang lagi.
Siapa yang bisa mengatur waktu ini? Seluruh manusia dengan seluruh kekayaan alam, dengan seluruh alat canggih, dengan seluruh kecerdasan yang mereka punya, coba dibuat berhenti sedetik saja, semenit deh. Sedetik berhentikan semenit. Setelah semenit buat jalan normal lagi. Siapa yang mampu? Siapa yang sanggup? Gak ada. Menunda masuknya waktu isya sedetik saja, nggak mungkin apalagi semenit dan sejam. Itu perputaran waktu adalah tanda bahwa ada Tuhan. Perputaran waktu, bagaimana matahari kapan terbit, nggak lama kemudian tenggelam. Kapan matahari tenggelam ganti dengan bulan, kapan bulan tenggelam ganti dengan matahari, terus begitu. Siapa yang ngatur? Nggak mungkin, nggak ada yang ngatur. Itu adalah merupakan tanda kebesaran, tanda kehebatan, keagungan, kekuasaan, dan tanda daripada wujudnya Allah, keberadaan Allah sebagai Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra." Jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan, 4 bulan spesial. Yang sering kita sebut dengan al-ashhurul hurum, bulan-bulan mulia. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "Thalathatun sardun wa wahidatun fardun." 3 dari 4 bulan itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Urut tertib. Sementara 1 bulan yang terakhir sendirian, yaitu bulan Rajab. Sebelum bulan Rajab Jumadil Akhir, bukan termasuk bulan yang mulia. Setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban, tidak termasuk daripada Ashhurul Hurum. Ya, bulan Sya'ban bulan yang mulia, tapi tidak semulia daripada bulan Ramadan dan 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum tadi itu. Berarti kita tahu sekarang, oh, sebagaimana Allah muliakan Al-Quran, kita wajib memuliakan Al-Quran. Sebagaimana Allah muliakan Rajab, ya kita wajib memuliakan Rajab. Dzalika dinul qayyim, ini adalah ajaran agama yang lurus. Allah tegaskan dalam ayat yang sama, ini adalah ajaran agama yang lurus. Artinya apa? Kita nggak dibuka peluang oleh Allah untuk bersikap kritis kepada ketentuan Allah. Loh, kenapa kok Rajab? Loh, kenapa kok Dzulqa'dah? Kenapa Dzulhijjah? Kenapa? Nggak dibuka peluang buat kita untuk bersikap kritis kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab mulia, titik. Maka Allah melarang kita di ayat yang sama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat kezaliman di dalam 4 bulan yang mulia itu kepada diri kamu sendiri. Loh, apa ada Ustaz? Orang tuh zalim sama dirinya sendiri? Ada. Kalau contoh orang zalim sama orang lain banyak. Tapi kalau zalim sama dirinya sendiri, nah, termasuk maksiat di bulan-bulan mulia itu adalah bentuk kezaliman sama dirinya sendiri. Kenapa? Ketika dia bisa meraup lipat ganda pahala justru maksiat, maka dia bukan mendapatkan banyak pahala, malah mendapatkan limpahan banyak dosa. Waliyadzubillah. Oh, kita ini bisa taat sama Allah. Kapan kita taat di bulan-bulan mulia dilipat gandakan pahalanya? Semakin dekat dengan surga semakin jauh neraka. Kok malah kita menjauh dari surga mendekati neraka? Sama seperti kalau kita Ramadan. Maksiat kapanpun itu kan nggak boleh ya. Maksiat kapanpun jelas nggak boleh. Cuman akan lebih fatal kalau kita maksiat di bulan-bulan mulia. Ya, masuk rumah siapapun yang nggak boleh pakai alas kaki, jadi lepas. Tanda etika, sopan. Apalagi masuk masjid. Nah, maksiat kapanpun yang nggak boleh. Apalagi bulan-bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kok malah maksiat? Allah mencurahkan rahmat dan ampunan, yang kita cari malah dosa. Allah buka lebar-lebar peluang buat kita untuk masuk ke dalam surga, malah kita menutup mata dan mencari neraka. Waliyadzubillah. Ini bentuk kezaliman sama dirinya sendiri berarti. Bisa selamat kok cari celaka, kan zalim sama dirinya sendiri namanya. Bisa selamat tapi cari celaka, zalim sama dirinya sendiri. Nah, karena itu banyak ulama menganjurkan kepada kita kalau masuk di bulan-bulan mulia itu ditingkatkan amal ibadahnya. Betul-betul ditekan hawa nafsu kita daripada segala bentuk kemaksiatan. Jangan sampai loh. Sebagaimana dilipat gandakan pahala kita kalau kita taat, kalau kita maksiat dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksiat dimanapun nggak boleh. Apalagi di Mekah Madinah, kita maksiat di situ.
wah double-double dosanya. Itu kata para ulama, bukan kata saya. Sebagaimana kita taat di waktu-waktu mulia, di tempat-tempat mulia dilipat gandakan pahalanya, begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau kita maksiat di waktu-waktu mulia, di tempat-tempat mulia, dilipat gandakan dosanya, waliyadzubillah. Kalau sudah kita tahu Rajab adalah salah satu bulan mulia, maka kita harus tahu juga bahwa bulan Rajab bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amal yang bisa kita lakukan dalam rangka menghormati dan menjaga kemuliaan bulan Rajab? Yang pertama, sering-sering kita ini baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari mulai dari bulan Rajab sampai datang Ramadan nggak pernah lepas daripada baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami ada di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampai ke usia kami ketemu bulan Ramadan. Timbul pertanyaan sekarang, kenapa kok nunggu Rajab? Kok nggak sebelumnya Rajab atau setelahnya Rajab misalnya? Kok nggak mulai bulan Jumadil Akhir Rasulullah baca doa wa balighna Ramadan sampai ke usia kami ketemu Ramadan? Kok nggak nunggu bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan Nabi minta umur panjang ketemu Ramadan? Kenapa kok Rajab? Itu kode isyarat dari Rasulullah SAW bahwa bulan Rajab ini adalah langkah pertama bagi kita untuk bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Karena itu nggak heran Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan begini, kalau kita ada di bulan Rajab mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita bisa memulihkan bulan Rajab, maka otomatis kapan kita masuk di bulan Sya'ban bulan depan, kita akan mendapatkan taufik, hidayah untuk memulihkan bulan Sya'ban. Kapan kita mendapatkan taufik hidayah di bulan Rajab bulan Sya'ban, otomatis itu menjadi indikator bahwa kita kapan masuk bulan Ramadan menjadi orang yang mendapatkan taufik hidayah untuk memulihkan bulan Ramadan. Jadi kalau kita sekarang sama Rajab biasa-biasa saja, itu indikator kita sama Sya'ban biasa-biasa saja. Dan akhirnya kapan masuk Ramadan biasa-biasa saja. Yes. Gambarannya begini. Kalau kita kepingin khatam Al-Quran Ramadan, buat orang sekelas kita khatam Al-Quran sebulan itu nggak gampang. Maka perlu kita menanam mulai dari bulan Rajab. Kata ulama, bulan Rajab ini bulan untuk menanam, syahruz zara'. Adapun bulan Sya'ban bulan depan adalah bulan untuk merawat, mengairi apa yang kita tanam. Bulan Ramadan kita bicara panen. Kalau ada orang nggak baca Al-Quran nunggu Ramadan, nggak itikaf di masjid nunggu Ramadan, nggak melek bengi nunggu Ramadan, semuanya nunggu Ramadan. Nanamnya Ramadan berarti. Kalau nanamnya Ramadan, mana ada orang nanam sekarang cukul sekarang? Mana ada orang nanam sekarang panen sekarang? Butuh waktu. Nah, buat orang sekelas kita khatam Al-Quran dalam waktu sebulan, setahun nggak khatam, sebulan kebikin khatam gimana ceritanya? Butuh latihan. Petinju itu kadang-kadang latihannya setahun. Nih, latihan setahun, geledek 3 ronde kau. 3 ronde nggak sampai 10 menit. Tahu-tahu ada petinju nggak pakai latihan, nggak pakai fisik, nggak pakai sparring, langsung tanding. Gimana kira-kira nasibnya? Yang latihan setahun kalah. KO. Setahun nggak sampai 10 menit tepar. Gimana dengan yang nggak latihan? Sama. Saya kepingin Ustaz nanti Ramadan itu melek bengi. Sudah biasa melek bengi selama setahun. Enggak. Nah, Rajab tanam, latihan. Apa yang sudah kamu tanam selama bulan Rajab dengan melek bengi, Sya'ban jangan sampai ditinggalkan. Insya Allah akan menjadi lebih mudah buat kamu untuk melek bengi ketika Ramadan, sehingga cita-cita kamu mendapatkan fadilah Lailatul Qadar lebih mudah, lebih dekat. Tapi kalau semuanya nunggu Ramadan, ya berat. Buat orang sekelas kita ya berat. Nah, itu gambaran bahwa bulan Rajab adalah bulan buat kita untuk menanam, bulan Sya'ban merawat, bulan Ramadan panen. Saya kepingin Ustaz iktikaf di masjid, sudah biasa selama setahun. Enggak Ustaz, ya mulai Rajab ini biasakan datang ke masjid sebelum adzan, kapan setelah adzan, kapan setelah sholat salam, jangan keburu bubar. Latihan 15 menit sebelum, 15 menit setelah. Nanti Sya'ban ditambahi setengah jam sebelum adzan, setengah jam setelah, misalkan ada pengajian hadir dan seterusnya. Tujuannya apa? Nanti kapan Ramadan mudah untuk iktikaf di masjid. Lebih mudah. Kenapa? Latihan. Yang latihan itu loh Rajab Sya'ban belum tentu
terjamin, terpastikan dia dapat fadilah Lailatul Qadar? Belum tentu. Belum tentu. Apalagi nggak latihan, gambarannya begitu. Gambarannya begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak puasa dan di bulan Rajab. Hadis tentang dalil puasa Rajab ada yang sahih, ada yang dhaif. Baik. Yang sahih, satu contoh, ada 3 hadis sebetulnya, cuma satu aja yang saya bahas untuk menyingkat waktu. Salah satunya adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus sepupu sama Rasulullah, misanan Rasulullah SAW. Beliau Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang hukum puasa di bulan Rajab. Maka dengan singkat Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW dulu, Rasulullah SAW yang aku tahu, kalau sudah masuk di bulan Rajab, yasum hatta naqul la yuftir, banyak puasa sampai kami beranggapan Rasulullah nggak puasa kalau masuk bulan Rajab. Wa yuftir hatta naqul la yasum, tapi kadang-kadang di tahun tertentu Rasulullah banyak nggak puasa kalau bulan Rajab, kecuali hanya beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa sunnah Rajab, nggak wajib. Nggak wajib. Kenapa? Kalau wajib nggak mungkin ditinggalkan sama Rasulullah. Nah, ini untuk menunjukkan ini hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Jadi maaf, kalau ada yang beranggapan puasa Rajab hukumnya bid'ah, salah. Hadisnya sahih. Satu. Cuman yang perlu diluruskan. Memang ada hadis yang dhaif. Cuman hadis dhaif sama hadis palsu itu beda hukumnya. Konsekuensi hukumnya itu berbeda. Kita harus paham. Jangan terjebak dengan makna dhaif adalah lemah. Oh, lemah berarti tinggalkan. Enggak. Hadis dhaif dengan hadis palsu itu beda. Kalau dhaif, lemah, yang boleh cuma 2, yang nggak boleh 1. Apa yang boleh? Diamalkan dan diriwayatkan. Disampaikan di ceramah, ditulis di kitab, boleh diamalkan dan diriwayatkan. Yang nggak boleh dijadikan sebagai sandaran atau landasan hukum. Oh, puasa Rajab hukumnya sunnah, tapi pakai dalil hadis yang dhaif. Ini nggak boleh. Lawang ada hadis yang sahih kok pakai hadis yang dhaif. Tapi pengamalannya boleh. Diamalkan boleh, diriwayatkan boleh. Buktinya siapa? Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Siapa yang nggak kenal Imam Ghazali? Siapa yang nggak tahu kitab Ihya Ulumuddin? Walaupun kita nggak pernah baca, paling nggak kita pernah dengar. Kita nggak pernah ketemu Imam Ghazali, tapi kita tahu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menukil satu hadis yang dhaif. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Man shoma yaumal khamis wal jum'ah was sabat. Barang siapa yang puasa hari Kamis, Jumat dan Sabtu min syahrin haram, daripada bulan-bulan mulia. Barang siapa yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan mulia, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah, ya Muharram, termasuk Rajab tentunya. Kamis, Jumat, Sabtu puasa, dia berhak mendapatkan pahala 900 tahun ibadah. Kalau ada orang ibadah 24 jam non-stop selama 365 hari dikali 900 tahun. Kita puasa 3 hari. Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah, Muharram kah, Rajab kah, Kamis, Jumat, Sabtu, dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Taib. Hadis dhaif ya, seperti saya bilang tadi. Hadis dhaif. Saya mau tanya, yang lebih ngerti hadis kita apa, Imam Ghazali? Ghazali. Loh, masa Imam Ghazali menukil hadis yang dhaif? Itu tanda seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan. Makanya orang sekali berimam Ghazali tahu itu hadis dhaif, tahu beliau. Loh, kenapa kok menukil? Memang boleh. Kenapa kok disadu dalam kitabnya Ihya lagi? Memang boleh. Memang boleh. Yang nggak boleh jadi landasan hukum. Hukumnya puasa Rajab sunnah, hadisnya dhaif, ya nggak boleh. Beda sama hadis palsu, hadis dusta, maudhu, makdzub. Tiga-tiganya nggak boleh diriwayatkan, di share nggak boleh, tulis di kitab nggak boleh, apalagi diamalkan tambah nggak boleh, apalagi dijadikan landasan hukum lebih-lebih tambah nggak boleh. Itu perbedaan antara dhaif sama maudhu, antara hadis lemah dengan hadis palsu. Jangan disamakan. Makanya kita belajar ilmu hadis jangan terjebak dengan terjemahannya. Lemah sama palsu kan beda sudah. Kalaupun kita paksakan pakai terjemah lemah sama palsu beda. Lemah tidak serta-merta dibuang. Kenapa? Ada potensi. Ini memang betul dari Nabi. Ada potensi.
tapi minim. Beda sama Hasan, lebih besar lagi potensi itu dari Nabi. Beda sama Sahih, 100% ini dari Nabi. Tapi kalau maudhu, makdzub, hadis dusta, palsu, buang sudah. Itu perbedaannya. Contoh hadis yang dhaif berkaitan sama fadilah orang puasa Rajab. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya ada di bulan nanti ada di surga itu ada telaga, ada sungai namanya telaga Rajab atau sungai Rajab. Man shoma yauman fi syahri Rajab sagahullah min dzalikan nahr. Barang siapa yang puasa sehari saja di bulan Rajab, dia berhak mendapatkan kenikmatan meneguk air Rajab nanti ada di surga. Tidak semua penghuni surga diberi kesempatan kemuliaan oleh Allah untuk bisa meneguk air sungai Rajab. Hanya mereka yang pernah puasa walaupun sehari berhak untuk mendapatkan kemuliaan meneguk, menikmati air telaga atau air sungai Rajab. Itu hadis dhaif. Tapi dari sini kita paham, kalau ada penceramah, kalau ada kitab menukil hadis ini, jangan keburu-buru ahli bid'ah. Loh, kembalikan hadis, makna hadis, kembalikan kepada ilmu hadis. Kita bicara itu ada apa ya? Ada funnya masing-masing. Oh, bicara hadis, kembalikan ilmu hadis. Menurut ulama hadis itu gimana? Hukumnya hadis dhaif, perlakuannya bagaimana? Respon kita, sikap kita terhadap hadis dhaif bagaimana? Oh, ternyata berbeda dengan hadis palsu. Lah kalau dibuang, saya mau tanya sekarang, bedanya hadis dhaif sama hadis palsu apa kalau begitu? Padahal ulama sepakat, dhaif dan palsu itu beda. Ulama hadis. Saya mau sebut kalau perlu. Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, dan banyak ulama hadis yang lain. Nama-nama tersebut sering kita dengar. Itu berpendapat bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan dan boleh diamalkan. Nah, kalau ada orang zaman sekarang bilang nggak boleh, hadis dhaif itu nggak boleh diriwayatkan, nggak boleh disampaikan, nggak boleh disalin di kitab, nggak boleh diamalkan, nggak boleh jadi landasan hukum, sama seperti hadis palsu. Ya maaf, saya lebih percaya sama Imam Nawawi. Ya maaf, saya lebih percaya sama Imam Baihaqi. Ya maaf, saya lebih percaya sama Ibn Hajar Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami. Maaf, wes itu tok sudah. Saya lebih percaya sama Imam Ghazali. Imam Ghazali itu manusia, bisa salah. Iya, cuman yang lebih resiko salah siapa? Kita atau beliau? Siapa yang menjamin Imam Ghazali, Imam Nawawi masuk surga itu siapa? Enggak, cuman beliau lebih berpotensi masuk surga daripada kita. Beliau lebih minim resikonya untuk masuk neraka daripada kita. Itu aja. Nah, itu kan logis. Lah masuk kira-kira ya. Kalau Imam Ghazali karena gara-gara menukil hadis yang dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan ahli bid'ah masuk neraka, terus kita masuk surga. Imam Ghazali masuk neraka, kita masuk surga. Kira-kira logis nggak? Orang sekali Imam Ghazali masuk neraka, sesat, ahli bid'ah, terus kita masuk surga. Logis nggak kira-kira? Itu gambaran. Bukan saya mengatakan Imam Ghazali pasti masuk surga, bukan. Kepastian hanya di tangan Allah. Cuman kita bicara satu, husnudzon kepada ulama. Yang kedua, ya kita harus tahu diri dong. Lah kalau Imam Ghazali masuk neraka nggak usah pengajian. Jelas tempatnya kita di mana, di akhirat atau lebih itu. Imam Ghazali masuk neraka, kita masuk surga, nggak logis. Kalau kita paksakan pakai akal ya. Kalau kita belum, kita ya ayo coba diadu ilmu hadisnya antara kita dengan Imam Ghazali, itu lebih ilmiah lagi ya. Karena itu ini sebetulnya permasalahan yang kecil, tapi karena fanatisme menjadi runcing kadang-kadang. Ilmu agama ini luas, jangan dipersempit dengan fanatisme. Kalau ilmu agama yang luas, yang di situ terdapat berbagai macam cabang pendapat para ulama, kita persempit dengan satu pendapat ulama, bunuh diri itu namanya. Ulama-ulama ada beda pendapat, kok kita saling menyalahkan, saling sikut satu sama lain, ya bunuh diri dong. Siapa kita dibandingin ulama terdahulu? Ulama terdahulu biasa-biasa saja. Contoh, kita kenal kan siapa Sayyidina Hasan Al-Basri? Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, contoh, sekedar contoh saja. Aku nggak kunut, tapi aku nggak pernah nyalakan yang kunut. Ada orang sekarang nyalakan yang kunut, misal. Loh, apakah dia lebih alim daripada Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kunut, tapi saya nggak nyalakan orang yang kunut. Itu contoh. Loh, Imam Hasan Al-Basri bisa salah, apalagi kamu.
Itu gambaran gitu loh. Ini kenyataan yang nggak bisa apa ya dibalik, sudah kenyataan. Siapa Sayyidina Hasan al-Basri? Siapa kita? Imam Hasan al-Basri, imam madhab, hanya saja madhabnya punah. Lah kalau kita madhab Syafi'i aja sampai sekarang belum khatam kita ini. Kalau Imam Hasan al-Basri bikin madhab, bayangkan coba. Kita madhab Syafi'i sih seujung kuku belum tentu kita ini. Baru dapat kulitnya tok, itu pun banyak yang lupa kita. Terus nyalakan Imam Hasan al-Basri. Wah, bunuh diri saya bilang. Baik, itu amalan yang kedua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Baca doa tersebut. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bulan Rajab bulannya Allah. Malah dalam sebuah hadis dikatakan fadlul asairil kafdilil Quran ala sairil kalam. Kemuliaannya Rajab dibandingkan bulan-bulan yang lain itu sama seperti kemuliaannya Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Malah Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Adapun bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku. Ramadan bulannya umatku, kata Nabi. Paling afdolnya ibadah umat Nabi tilawatul Quran. Maka sepatutnya buat kita kapan masuk Ramadan jangan sampai nggak khatam Al-Quran. Kenapa? Itu bulannya kita dan paling afdolnya ibadah kita tilawatul Quran. Bulan Sya'ban bulannya Nabi. Maka tidak ada hadiah sebagai bentuk kita ini bersyukur menjadi umat Nabi kecuali bersolawat sama Nabi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tepat nisfu Sya'ban turun ayat tersebut. Makanya Nabi mengatakan bulan Sya'ban bulanku. Perbanyak sholawat otomatis. Dan bulan Rajab bulannya Allah. Maka perbanyak istighfar. Istighfar itu ibarat orang mandi. Sholawat ibarat orang pakai minyak wangi. Ketemu Ramadan dalam keadaan siap, bersih iya, suci iya, wangi iya. Jelas ya? Bersih dari dosa, wangi berkat sholawat. Ketemu Ramadan, baca Al-Quran, pantas. Puasa Ramadan, diterima insya Allah. Itu gambaran persiapan, prepare kita sebelum ditakdir oleh Allah umur panjang ketemu Ramadan. Bersih-bersih, mandi yang seger. Jangan sampai ada najis, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada noda. Dengan apa? Istighfar. Istighfar. Dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami, ya, dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan satu hadis daripada Rasulullah SAW. Aktiru minal istighfar. Perbanyak daripada istighfar fi syahri Rajab, daripada bulan Rajab. Perbanyak istighfar ada di bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu utaqa'a minan nar. Karena setiap saat, sepanjang bulan Rajab, setiap saat, mungkin setiap detik, mungkin setiap menit, atau bahkan lebih sejenak, lebih sebentar daripada itu. Setiap saat sepanjang bulan Rajab, mulai awal sampai akhir bulan Rajab, Allah banyak memerdekakan manusia daripada api neraka. Allah banyak memerdekakan manusia daripada api neraka. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal ashi. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ada di bulan Rajab, enggak pagi enggak sore. Enggak pagi enggak sore. Pagi kapan? Setelah subuh. Sore kapan? Setelah maghrib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ada di bulan Rajab 70 kali pagi, 70 kali sore dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali setelah subuh, 70 kali setelah maghrib. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Lam tamasan naru lahu jildahu abada. Tidak tersentuh kulitnya daripada api neraka. Ada orang masuk surga, tapi harus masuk neraka dulu. Nah, orang yang baca istighfar seperti ini masuk surga tanpa masuk neraka. Duh, kok gampang, Bib? Duh, sebentar. Istighfar ini kan syarat diterimanya tobat. Lah kalau ada orang istighfar tok enggak tobat itu jirusane, bukan begitu. Sama seperti ada orang tobat nggak baca istighfar, nggak mohon ampun kepada Allah. Tobat dia, mandek teko maksiat, tapi nggak pernah minta ampun kepada Allah, nggak diterima tobatnya oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya ada orang istighfar tapi nggak mandek dari kemaksiatan, yang nggak diterima oleh Allah. Al-mustaghfir min dzambi wa huwa musirrun 'alaika al-mustahzi' bi rabbih. Kata Rasulullah, orang yang baca istighfar atas satu kemaksiatan perbuatan dosa, tapi dia nggak berhenti dari kemaksiatan tersebut, itu sama seperti menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai bahan lelucon, guyonan.
Nol ya, maksiat maneh. Istighfar maneh, nol ya, nol, bersih ya, bersih, maksiat maneh. Ada ya orang seperti itu ya. Enak Bib ya, istighfar, nol bersih, maksiat maneh. Mana ada orang minta keluar dari penjara, tapi ketika ditanya sama sipir, mau ngapain memangnya keluar dari penjara? Ya nyolong maneh, kira-kira keluar kan? Sama, minta ampun kepada Allah, tapi dengan niatan mau maksiat lagi, ya nggak mungkin diampuni sama Allah. Ini menjadikan bahan lucon. Allah dijadikan guyonan, ampunannya Allah dijadikan guyonan, dipermainkan. Masa Allah bisa diakali buat mainan? Tidak bisa, kalah dia. Nggak bisa. Jadi istighfar sebagai syarat taubat diterima itu ada 5. Salah satunya istighfar. Jelas ya. Jadi orang yang tobat dengan memperbanyak istighfar tidak tersentuh kulitnya daripada api neraka. Itu gambaran buat kita. Itu gambaran buat kita. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di mana? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahim. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat satu perbuatan yang keji, berbuat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia jumpai Allah dalam keadaan sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tuh. Kita berbuat dosa, istighfar kepada Allah. Allah kita jumpai, kita dapati dalam keadaan Ghafuran Rahimah. Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah dalam hadits qudsi pernah berfirman begini. Ya ibn Adam, ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Cucunya Adam, bangsa manusia, selagi kamu berharap kepada aku, kamu enggak putus asa dariku. Istighfar, mohon ampun kepada aku ampuni dosa yang kamu punya, dan sebesar apapun dosa yang sudah aku ampuni, nggak aku pedulikan lagi. Beda sama manusia, kadang ngasih maaf tapi diungkit-ungkit, tapi diingat. Iya, kadang jangget, kapan ada kesempatan dibahas, disebut-sebut. Kadang-kadang manusia ngasih maaf tapi ada embel-embelnya, pisan kasih dulu urusannya. Cok di balai mana? Iya. Kadang-kadang ngasih maaf tapi leren ini. Allah enggak. Kita maksiat diampuni oleh Allah, maksiat lagi diampuni lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Allah pisan kasih dulu. Enggak. Padahal Allah berhak untuk melakukan itu kepada kita. Maksiat, berbuat dosa, minta ampun, diampuni, terus Allah ngasih syarat. Oh coba baleni ajur. Allah punya hak untuk itu. Tapi Allah enggak. Beda sama manusia. Ngasih maaf, coba baleni dulu ya. Si leren ini Allah enggak pernah nyeneni kita. Maksiat, minta ampun, diampuni. Maksiat maneh, minta ampun lagi, dikasih lagi, terus begitu. Lau balagha dzunubuka ananas sama. Kalau kamu datang kepada aku dengan membawa dosa seluas langit, kata Allah dalam hadits qudsi. Tsumma astaghfartani ghafartu lak. Kemudian kamu tetap enggak putus asa daripada dosa yang dia punya. Iblis itu pernah sumpah di depan Allah. Ya Allah, demi keagunganmu, bi'izzatik wa jalalik wa karamik, demi keagunganmu, demi kehebatanmu, demi kebesaranmu, aku bersumpah, kata iblis, aku tidak akan pernah menyerah, menyesatkan anak cucu Adam sampai kiamat. Apa jawaban Allah? Iblis, asal kamu tahu ya, wa izzati wa jalali wa karami, demi kemuliaanku, keagunganku, kebesaranku, asal kamu tahu, aku tidak akan pernah menyerah memberikan ampunan kepada hambaku selagi mereka mau datang kepada aku. Jadi aneh kalau ada orang zaman sekarang menyerah karena banyaknya dosa yang dia punya, sementara Allah nggak pernah nyerah untuk memberikan ampunan kepada dia. Allah nggak pernah nyerah ngasih ampunan, dia mundur dari Allah karena banyaknya dosa. Aneh orang seperti ini. Aneh. Allah nggak pernah nyerah ngasih ampunan, kok dia malah mundur karena banyaknya dosa. Selagi kamu berharap kepada aku, datang kepada aku dengan istighfarmu, walaupun kamu datang kepada aku dengan membawa dosa seluas langit, sesimpel itu, asal kamu mohon ampun kepada aku untuk aku ampuni dosanya. Sesimpel itu, kecil. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunannya Allah lebih luas daripada dosanya kita. Itu wajib untuk kita imani. Nggak ada yang lebih besar daripada rahmatnya Allah. Contoh, kita setiap hari maksiat. Apa setiap hari kita sakit? Itu rahmat dari Allah. Setiap hari kita maksiat, tapi nggak setiap hari kita sakit. Nggak setiap hari kita diuji, dikasih musibah, dikasih bala. Enggak. Kalaupun kita diuji, dikasih musibah, dikasih bala, untuk ngampuni dosa juga, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat rahmatnya Allah itu. Dikasih sehat rahmat, dikasih sakit juga rahmat. Dikasih sehat untungnya kita, dikasih sakit untuk ngampuni dosanya kita, untungnya kita juga. Lau ataitani bi ghurabil ardi khotoya, wahai hambaku, kata Allah,
Kalau kamu datang kepada aku dengan memikul dosa seberat bumi, berapa juta ton? Seberat bumi. Selagi kamu datang kepada aku dalam keadaan beriman, la ataituka bi ghurabiha maghfiratan, aku akan menyambut kedatanganmu, bukan ditunggu sama Allah. Aku sambut kedatangan kamu dengan membawa ampunan seberat bumi juga. Artinya apa? Tertutup peluang orang punya dosa seberat apapun untuk mundur dari Allah. Tertutup peluang. Untuk putus asa dari Allah, nggak ada. Satu pun alasan yang membolehkan orang putus asa dari Allah, nggak ada. Dari hadis ini, nggak ada. Punya dosa seluas langit, aku ampuni. Punya dosa seberat bumi, aku ampuni. Nah, selagi kamu berharap kepada aku sambut kedatangan. Apa? Saya pernah ini. Allah tahu kamu pernah apa. Tapi asal kamu istighfar, tobat, diterima tobatnya kamu dari Allah, selesai urusan. Putih bersih. Wahsy. Ada cerita satu Wahsy. Wahsy ini dulu nggak langsung iman sama Rasulullah SAW. Bahkan ketika perang Uhud perang menjadi musuh Rasulullah. Wahsy ketika perang Uhud membunuh Sayyidina Hamzah, paman tercinta Rasulullah. Wahsy. Singkat cerita, setelah sekian tahun dari perang Uhud, papasan Wahsy dengan Rasulullah, belum iman. Wahsy bilang kepada Rasulullah, Muhammad, kira-kira orang seperti aku kalau masuk agama Islam, apa yang Allah janjikan untukku? Turun ayat yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dalam Wahsy loh ini. Iman enggak, cinta sama Nabi, oh kafir, hey, bunuh Sayyidina Hamzah, musuh sama Rasulullah. Dalam Wahsy direken sama Gusti Pangeran. Belan-belani Allah nurunkan ayat Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kata Rasulullah, Wahsy, Allah turun ayat bilang kepada aku, selagi kamu beriman, tobat, beramal soleh, Allah ampuni dosanya kamu. Apa jawaban Wahsy? Kakean syarat Muhammad, kebanyakan syarat. Yang iman, yang tobat, yang amal soleh. Wah, meledek Islam ini, katanya Wahsy. Wes cuman gini tok lah Islam ini. Turun ayat kedua dari Allah ini. Ibarat kita sambat sama Pak RT yang turun tangan presiden, sama kita, sama Wahsy turun tangan Allah dengan firman-Nya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Luar biasa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa, kecuali satu, wahai Wahsy. Apa itu? Dosa kesyirikan. Disampaikan oleh Rasulullah kepada Wahsy ayat tersebut. Kata Wahsy, wah berarti masih menjadi misteri, masih ada tanda tanya. Kalau saya masuk Islam, jangan-jangan dosa kesyirikan saya, lawang saya ini tahunan nyembah berhala, nggak diampuni jangan-jangan sama Allah. Wah, ya saya mikir Muhammad kalau begitu untuk masuk Islam. Wes, kalau gitu saya pulang ya. Turun ayat ketiga. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Perhatikan. Katakan oleh Muhammad, hambaku Wahsy disebut dengan hamba oleh Allah. Kadang anak kebacut, kadang kena anak. Ini hamba kebacut Wahsy dulu ya. Musuh Rasulullah, bunuh Sayyidina Hamzah. Tapi masih dipanggil, hambaku. Yang kamu berbuat sesuatu yang melampaui batas, disindir halus oleh Allah. Kamu berbuat sesuatu yang melampaui batas. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa. Begitu dengar ayat terakhir ini, Wahsy, ini baru serak Muhammad untuk masuk Islam. Mana tangan kamu? Aku mau syahadat. Sahabat yang ada di sekitar Rasulullah satu iri. Lah kok enak man Wahsy, dapat ampunan atas segala dosa yang pernah dia lakukan. Semuanya, termasuk bunuh Sayyidina Hamzah. Semuanya. Sahabat heran, ya Rasul, saya mau tanya, ayat terakhir itu cuma khusus untuk Wahsy atau untuk semuanya? Untuk semuanya. Balli ummati jami'an, untuk umatku semuanya. Jangan pernah kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Bahkan ampunan rahmat Allah berlaku sampai nanti ada di akhirat. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada dua orang masuk neraka, terus dipanggil sama Allah, dintas keluar dari neraka, tuntun sama malaikat, menghadap kepada Allah, ditanya sama Allah, gimana kamu rasain neraka? Sakit ya Allah, tapi pantas enggak kalian berdua masuk neraka? Pantas ya Allah. Nggak ada nanti di akhirat orang masuk neraka terus mikir, kok aku lebih neraka ya? Nggak ada. Semua orang yang masuk neraka pasti, ya memang saya pantas. Nggak ada.
seperti orang yang di penjara, saya nggak salah kok, bertanya-tanya, nggak ada. Orang masuk neraka pasti semuanya merasa Allah sudah adil, Allah nggak zalim. Masuk neraka, gimana rasa neraka? Sakit ya Allah. Tapi pantas nggak kalian? Pantas ya Allah. Ya sudah, balik neraka. Balik neraka. Satu perintah kepada dua orang ini sikapnya berbeda. Perintahnya sama tapi sikapnya berbeda. Orang pertama lari, masuk neraka, bukan masuk surga, masuk neraka, melayu. Aneh kan dia? Lari. Orang kedua jalan pelan-pelan. Jalan. Panggil lagi sama Allah. Tanya lagi. Ya Allah tanya bukan karena Allah nggak tahu. Ya. Tapi kan namanya skenario itu perlu diperankan. Skenario itu perlu ya sutradara kan tahu endingnya film gimana. Tapi kan perlu diperankan agar apa? Yang menonton asyik. Ya sama. Allah juga tahu endingnya manusia itu bagaimana. Cuma perlu diperankan. Maka Allah berperan di sini dengan tanya jawab, dialog. Kalian berdua ini aku suruh satu perintah yang sama. Kok responnya berbeda? Kamu katanya neraka itu sakit. Aku suruh masuk neraka kok kesenangan modelnya. Lari, bukan kesenangan ya Allah. Terus kenapa kamu lari? Cukup di dunia saya menunda-nunda taat. Di akhirat saya takut kalau saya menunda-nunda taat lagi kepadamu, double-double maksiatnya saya, double-double siksanya saya. Wis cukup. Sakit neraka ini ya Allah. Engkau perintah aku masuk neraka, ya saya menyerah. Ibarat buronan menyerahkan diri. Saya menyerah, sudah, memang pantas kok. Saya khawatir kalau saya tunda-tunda lagi untuk masuk neraka atas perintahmu, akhirnya nanti didobeli lagi. Siksanya saya berat, cukup ya Allah. Saya lari, takut. Kenapa kamu masuk neraka kok nggak seperti yang pertama lari? Jalan pelan-pelan. Enggak ya Allah. Saya jalan itu bukan karena apa? Sambil mikir. Loh katanya itu kan orang kalau sudah keluar dari neraka waktunya masuk surga. Yang saya tahu ya Allah, orang itu kalau sudah keluar dari neraka waktunya dia masuk surga. Lah kok balik mana itu? Ayo mikir. Saya masih berharap rahmatmu ya Allah. Saya masih berharap rahmatmu. Makanya saya jalan pelan-pelan. Barangkali dipanggil untuk kedua kalinya, terus saya masuk surga. Apa kata Allah? Dua-duanya masuk surga. Yang pertama karena takut. Yang kedua karena berharap. Khauf dan roja. Antara takut dan berharap itu harus seimbang, balance. Sama seperti seimbangnya dua sayap seekor burung. Kalau seimbang, balance, dia akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau satu saja dua sayap burung itu patah, ya dia nggak mungkin terbang, apalagi sampai kepada tujuan. Antara kita ini ibadah karena khauf dan roja. Kalau kita hanya takut kepada Allah, nggak punya harapan, nggak mungkin sholat kita. Saya ini banyak dosa, tapi nggak punya harapan, kayaknya Allah nggak ampuni saya, nggak mungkin sholat kita. Saya ini banyak dosa, yang rasanya Allah nggak mungkin ampuni saya. Kira-kira orang seperti ini sholat? Enggak. Atau banyak berharap kepada Allah tapi belas gak wedi sama Allah. Wah, Allah itu maha pengampun, gak bakal sholat kalau seperti ini. Maksiat tapi gak sholat. Kenapa? Hanya berharap tapi gak takut sama Allah. Maksiat tapi berharap ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nandur orang kepingin panen. Nah, antara khauf dan roja harus seimbang. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun najah. Aneh orang itu nanti di akhirat masuk neraka sementara dia bisa selamat. Dengan apa? Istighfar. Istighfar ini ibarat kendaraan yang bisa membuat kita semakin jauh dari neraka, semakin dekat dengan surga. Aneh kata Imam Ali. Orang tahu caranya istighfar, tapi nanti di akhirat masuk neraka. Loh kok aneh? Ibarat punya kendaraan bensinnya penuh, mesinnya normal, bannya sudah diisi dengan baik, tinggal digas sampai dia tujuan. Enggak, loh kok aneh? Kenapa kamu punya kendaraan nggak dipakai? Punya istighfar kok bisa masuk neraka, ini gimana ceritanya? Rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia itu baru satu. Allah punya 100 rahmat. Satu yang Allah turunkan di dunia. 99 Allah tangguhkan buat kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu kita lebih butuh kepada rahmatnya Allah nanti di akhirat daripada di dunia. Ya, kita di dunia butuh kepada rahmatnya Allah, jelas. Cuman di akhirat kita lebih butuh sama rahmatnya Allah daripada di dunia. Satu dari rahmatnya Allah ini, ayah dan ibu cinta sama anak, atau anak cinta sama orang tua. Suami sama istri kepada suami, kepada adik, atau adik kepada kakak, yang tua kepada yang muda, yang muda, terus gitu. Dari satu rahmat, bisa kebayang nggak kalau 99 rahmat itu nanti Allah bagi di akhirat. Udan deres rahmat Allah nanti di akhirat. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah nanti di akhirat garing-garing, hujan deres, tapi satu saja daripada percikan hujan rahmatnya Allah dia nggak dapat. Maaf,
gak kebajut nemen dawangi berarti. Cek kebajuti. Kesalahan apa? Maksiat apa? Mungkin dia memang nggak pernah, mungkin dia nggak iman memang sama Allah, nggak iman sama Allah, nggak yakin sama Allah, nggak percaya sama surga dan neraka. Oh, kebajut. 99 rahmat belas dia nggak berhak, nggak pantas, nggak layak untuk mendapatkannya. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir yang mau saya bahas adalah masalah sholat. Sering saya dengar begini, Ustaz, orang sholat itu kaya nggak? Kalau orang sholat belum tentu kaya, ya ngapain saya sholat? Ya saya tanya, kamu kerja pasti kaya? Ya belum tentu, lalu apa kerja? Satu. Yang kedua, orang sholat itu yang Allah janjikan bukan kekayaan, tapi rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Yang Allah janjikan kalau kita sholat rezeki bukan kaya. Kalau kaya orang sholat kaya, semua orang sholat dan semua orang kaya. Nggak usah pengajian, pasti orang sholat semuanya itu. Nggak usah peringatan Isra dan Mi'raj, ya perlu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 juta turun dari langit. Nggak usah pengajian, masjid manapun nggak bakal cukup. Setiap tahun perluasan pun nggak bakal cukup. Kenapa? Oh, kontan dari Allah. Allah nggak menjanjikan kaya. Lihat sahabat ahli sholat, lihat Rasulullah ahli sholat. Gimana kehidupannya? Sederhana. Allah janjikan rezeki. Orang yang sholat itu dikasih rezeki. Rezeki itu luas. Panjang umur itu rezeki. Lebih penting daripada duit. Kesehatan itu rezeki lebih penting daripada duit. Apa artinya kalau kita punya duit tapi nggak bisa keluar dari kamar? Maaf, turun dari ranjang nggak bisa kita. Ke kamar mandi butuh dibantu sama orang lain. Itu rezeki. Panjang umur, sehat, bahagia. Rumahnya dia surga dunia sama surga di akhirat. Tempatnya orang sholat. Anak gak ganyang, itu lebih penting daripada duit miliaran. Anak gak ganyang. Oh, anak nomor 3 hafal juz 30. Wah, hebat. Anak nomor 2 juz 30 dan surat-surat populer, Yasin, Waqiah, Tabarokah, fi. Anak pertama sudah 5 juz. Wah, apa nggak senang? Ini lebih rezeki daripada duit. Itu yang Allah janjikan. Jadi kalau kita minta rezeki kepada Allah, jangan dipersempit hanya utang lunas duit. Allah mau ngasih banyak, kok kita mintanya sedikit. Allah ngasih banyak. Saya ini paling nggak seneng kalau ada orang tanya ibadah dikait-kaitkan sama harta. Saya pernah naik Grab, ya. Mungkin ngelihat drivernya saya pakaian seperti ini, tanya, Ustaz, kadang saya ini sholat, kadang enggak. Ya kalau pas kepingin sholat ya sholat, kalau pas nggak kepingin ya nggak kepingin. Loh, kenapa Pak? Kok nggak sholat? Saya takut, Pak, kalau saya ini sholat nanti orderan itu kena orang lain. Saya mikirnya begitu. Jadi kadang-kadang gampang wis, akhirnya nggak sholat, kesel, ngantuk, sibuk, macam-macam. Saya khawatir kalau saya sholat, leren berhenti ada di masjid, musola, sholat berjamaah, nanti orderan saya kesaut orang lain. Saya nggak dapat insentif, nggak dapat bonus, nggak dapat ini. Saya mau tanya, Pak, siapa yang jamin jenengan nggak sholat kemudian orderan maju ke jenengan? Saya mau tanya sekarang, siapa yang jamin jenengan nggak sholat, orderan masuknya ke jenengan bukan ke orang lain? Siapa yang jamin? Saya balik sekarang. Jelas ya? Yang kedua, Pak, jenengan nggak sholat nurut sama siapa? Allah apa setan? Setan. Janjani opo setan sama jenengan? Lu karuan, Pak, kalau ada orang nggak sholat belani sugi. Katanya setan, Bib, kalau saya nggak sholat saya pasti kaya. Ya wis nggak apa-apa wis, aku nggak sholat yang penting sugi. Neroko urusan iku. Lu karuan, Pak. Karuan wis. Si logis gitu loh. Orang nggak sholat demi kaya, oh pantas lah, pantas. Si masuk akal. Lah Pak, sampean nurut setan janjani opo sampean nggak sholat? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah menyifatkan setan ngajak kita maksiat hanya untuk menjadi temannya masuk neraka. Pak, sampean nggak sholat nuruti setan cuman untuk menjadi temannya masuk neraka. Apa ini maksudnya? Saya nggak paham. Jenengan nuruti setan nggak sholat hanya untuk menjadi kawannya di neraka, kok mau jenengan ini opo maksudnya? Saya nggak paham itu. Gitu Beb ya? Iya Pak. Dan Allah tidak menjanjikan kaya Pak, rezeki Pak. Rezeki itu ada yang lebih penting daripada kekayaan. Ya, saya sampaikan tadi itu. Nah, kalau kita nurut sama Allah, Allah janjikan apa? Kalau kita nurut sama setan, setan ngasih apa kepada kita? Ini yang harus kita pahami. Ini pentingnya bagaimana kita dikasih nikmat oleh Allah. Sebagai penutup, ya.
Sebagai penutup, misal jenengan punya utang sama saya 10 juta. Kewajibannya jenengan apa? Bayar. Jelas ya? Kira-kira pantas enggak? Jenengan ini utang sama saya 10 juta, bayar durung, lunas durung, utang mana? Enggak pantas ya? Mintanya macam-macam. Beb, saya mau utang lagi. Belum lunas utangnya. Beb, saya minta didiskon. Bayar durung. Kewajiban kita hidup di dunia ini bersyukur atas nikmatnya Allah. Cuman Allah janji orang yang sholat sebagai tanda bersyukur mlebu surga. Makanya sebagai ulama itu kalau setelah sholat nggak pernah minta surga. Kenapa? Itu adalah meminta sesuatu yang apa namanya? Sudah pasti. Meminta sesuatu yang sudah pasti, nggak usah diminta. Kita ini cuma bayar utang kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang nggak mungkin lunas sampai seumur hidup. Bani Israil itu ada ibadah 500 tahun. 500 tahun ibadah pernah diadu oleh Allah 1 biji bola mata. Nikmat 1 biji bola mata, yang menang 1 biji bola mata. Gimana mulai ujung rambut sampai ujung kaki? Ibadahnya kita apalagi nggak sampai 500 tahun. Nikmat menjadi manusia bukan menjadi hewan. Malaikat lebih mulia kita, apalagi hewan. Kita menjadi manusia, kita nggak pernah minta jadi manusia. Ini rezeki. Manusia, ada yang merdeka, ada yang budak. Oh, kita merdeka, alhamdulillah. Kita nggak hidup di Afrika, mungkin kalau kita hidup di Afrika, kita jadi budak. Alhamdulillah kita merdeka. Merdeka ada yang kafir, ada yang muslim. Alhamdulillah kita muslim, kita menjadi merdeka, kita menjadi manusia, kita menjadi muslim, nggak pernah minta sama Allah dikasih. Muslim ada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kita umat Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi Nuh, belum tentu kita termasuk di antara mereka yang selamat. Mungkin kita termasuk di antara mereka yang tergulung ombak. Kenapa? Yang selamat di zamannya Nabi Nuh cuma 70 orang. Umatnya banyak, yang selamat cuma 70. Yakin kualitas iman seperti kita ini kalau hidup zamannya Nabi Nuh selamat? Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak selamatnya daripada yang nggak selamat. Banyak selamatnya umat Nabi Muhammad daripada yang nggak selamat. Termasuk Rasulullah membanggakan, beliau bangga sama dirinya sendiri. Apa yang menyebabkan beliau bangga di hadapan para nabi? Banyaknya umat beliau. Banyaknya umat beliau yang selamat. Itu tanda kalau manusia yang hidup sebagai umat Nabi Muhammad banyak selamatnya daripada nggak selamatnya. Nih, kalau kita hidup misalnya Nabi Musa, mungkin kita menjadi pengikutnya Fir'aun. Kenapa? Fir'aun kejam loh, tukang sihir yang akhirnya kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa, iman sama Musa. Itu di depan umum dibelah dengan miring begini, silang. Bukan dibelah ini, miring. Yakin kita saat itu punya mental untuk tetap iman sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Isa, mungkin kita termasuk di antara mereka yang ngejar-ngejar Nabi Isa untuk disalib. Tertipu, terjebak. Mungkin termasuk kita yang ngerubah-ngerubah Taurat, ngerubah-ngerubah Zabur, ngerubah-ngerubah Injil. Untung kita menjadi umat Muhammad. Ini semuanya Allah kasih tanpa kita minta. Kira-kira nikmat segede itu, nikmat segede itu. Terus kita sholat model begini, pantas gak kita minta surga kepada Allah? Terus minta kaya lagi, utang dulu lunas yang jaluk, kakek jaluk. Nah, bismillah. Ya Allah, ibadahnya kita ini apa dibanding nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala? Terus minta sugih, minta bojo ayu, minta suami ganteng. Waduh. Makanya ulama itu kalau sudah sholat minta kepada Allah ampunan warahmatu aja na'malina ya. Ya rahmatmu lebih kami andalkan daripada amalnya kami. Rahmatmu yang diminta rahmat. Surga itu bonus. Orang dirahmati nggak ada yang masuk neraka. Ya Allah, kami lebih mengandalkan rahmatmu daripada amalnya kami. Kami lebih memohon ampunanmu atas luasnya dan banyaknya dosa yang kami punya. Itu. Wa rahmatuka arja'in dana min a'malina wa maghfiratuka awsa'u min dunubina. Terus selesai Fatihah pulang. Itu orang dulu gitu. Kenapa? Saya ini ngelunasi utang dorong, ibadah kocar kacir, minta ini, apalagi minta dunia, habis, nggak pantas. Bayar utang belum lunas kok banyak minta, nggak pantas. Itu orang dulu. Walaupun bukan salah ya, kita minta surga, kita minta terhindar dari neraka, kita minta rezeki, kita minta ini, ya nggak salah. Cuman itu mindset, cara berpikir ulama terdahulu itu karena dalamnya mereka hubungan sama Allah merasa nggak pantas. Wis aku pokoknya urip di dunia waya syukur. Makanya Rasulullah ketika kakinya bengkak banyak sholat ditanya sama Siti Aisyah, kenapa? Afala aku abdan syakura. Aku melakukan ini gak ada lain kecuali hanya untuk bersyukur sama Allah.
nggak ada lebih, hanya untuk bersyukur. Itu loh yang harusnya kita pahami. Kita ini ibadah untuk bersyukur, termasuk sholat dan hanya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita termasuk di antara mereka yang mendapatkan taufik, mendapat hidayah, sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang menjadi syahidan lana la syahidan alaina, hujjatan lana hujjatan la hujjatan alaina, menjadi saksi baik buat kita, bukan saksi yang memberatkan, bukan saksi yang buruk buat kita nanti ada di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diberi taufik hidayah untuk bisa memulihkan bulan Rajab sampai berlanjut kepada bulan Sya'ban, sampai akhirnya pada puncaknya kita bisa memuliakan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Dan mudah-mudahan panjang umurnya kita menjadi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, zahir batin dunia akhirat, dalam keadaan selamat zahir batin dunia akhirat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita ketemu sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan Rajab ini bukan Rajab terakhir buat kita, Sya'ban besok kita masih dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan sampai ketemu Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana